kita negara harus bela keluarga korban. Itu yang pertama. Yang kedua, negara hadir untuk membela hak-hak perempuan dan anak. Yang ketiga, negara hadir untuk memberikan satu penetapan pasal yang berlapis sehingga kejadian ini jangan terjadi lagi di NTT. Ini yang pertama dan terakhir kali. Itu kata Kapolda pada waktu itu. Nah, sekarang kami ikut dia punya penjelasan pada waktu itu. Kenyataannya baru-baru dari hasil prarekonstruksi, janji itu putar balik semua. Tidak ada yang jelas. Karena apa? Prarekonstruksi, Randi mau Ame Besi Galing saja polisi perintahkan. Ame Besi. Itu ada apa itu sebenarnya? Kami sampai keluarga sangat miris, sangat sakit hati. Bapak-bapak polisi, mama polisi dong ini juga. Kalau memang keluar dari dalam situ, pasti hatinya sakit juga. Karena bapak-bapak punya hati, masih punya nurani sebagai orang beriman. Entah iman secara Islam atau sama saja. Hal-hal baik yang kita harus perjuangkan di tempat ini. Apalagi kota Kupang ini, kota yang aman. Supaya bapak-bapak dong tahu bahwa Randi dan Astrid Ira itu, mereka itu pendatang di Kabupaten Rotendao, bukan asli. Sedangkan yang dibunuh adalah raja di Rotendao salah satunya. Tapi sampai saat ini kami sebagai keluarga, kami tetap taat pada hukum yang sudah berlaku di Nusa Tenggara Timur dan khususnya dan ini Republik Indonesia. Jadi bapak-bapak dengan ibu-ibu polisi yang terhormat, dari kami keluarga meminta supaya dengan hati yang tulus, tolong perhatikan kami sebagai keluarga. Karena kami keluarga sangat miris dengan ini kejadian-kejadian seperti ini. Waktu itu Pak Kapolda janji, semuanya berjalan hanya di tempat. Katanya berikan efek jerah, kok pasalnya tidak berubah waktu prarekonstruksi. Semuanya itu bohong belaka. Maka itu kami sebagai keluarga sangat sakit hati, sangat miris. Tiap malam kami hanya bisa berdoa. Karena kami ini keluarga miskin, kami tidak berdaya, sehingga kami hanya bawa dalam doa. Tapi bersyukurlah pada kami bahwa keluarga, netizen-netizen dan organisasi-organisasi yang mendukung kami untuk kita sama-sama memperjuangkan keadilan di NTT ini. Kami minta dengan hormat, kalau bapak-bapak polisi masih punya nurani yang baik, punya hati, masih punya anak cucu, tolong perhatikan suara hati kami sebagai keluarga. Karena ini kalau kena dengan keluarga bapak mama, bagaimana dengan perasaan hati nurani bapak mama? Kalau sampai terakhir kalau memang bapak mama dari polisi tidak menerapkan pasal berlapis dan pelaku-pelaku yang di luar sana yang tertangkap, maka kami hanya bernasar ke gereja. Siapa yang berbaik di balik ini? Tanda saja. Ini hari jam berapa? Akan kena semua. Maka itu kami minta dengan sangat hormat supaya waktu itu Kapolda, DIR, semua hadir di situ dan perwakilan keluarga tanya pada Kapolda bahwa itu si Randi muka sudah hancur ke belum? Bapak Kapolda tidak jawab. Apa bedanya Randi dengan Tinus? Tinus hancur berantakan. Randi kok mukanya bahkan habis rekonstruksi dulu dengan Kapolsek dengan pejabat yang lain di dalam ini ruangan di Riskin waktu itu. Yang berikut, kalau seandainya Bapak Kapolda komitmen dengan apa yang dia sudah omongkan, maka dia pindah juga, kemungkinan tidak ada beban. Tapi kalau dia pindah dengan hal ini belum terungkap, bebannya akan mengikuti sampai 7 turunan. Karena ini darah, ini bukan masalah korupsi atau masalah itu. Yang berhak mencabut darah itu kami keluarga. Bahwa kami tetap taat sampai mati untuk menunggu proses yang seadil-adilnya kepada kami. Kalau kami mau buat hal yang lain, terlalu bisa saja. Karena saya tadi sudah gambarkan bahwa mereka itu bukan orang asli Rote. Tapi kami tetap taat pada aturan yang sudah berlaku di Republik ini. Maka itu kepercayaan kami kepada kepolisian, tolong perhatikan. Jangan sampai satu saat seandainya terjadi masalah-masalah lain baru polisi bilang ini dendam, ini dendam, ini dendam. Padahal kesalahan itu dari kepolisian yang buat sendiri. Coba kalau memang Bapak kepolisian kalau memang tidak mampu untuk ungkap ini, kalau memang bisa percaya kepada keluarga, saya janji 2 hari sudah terungkap. Sudah terungkap. Orang-orangnya kita sudah selama ini bapak-bapak pakai hukum. Kami pakai nurani. Dan kami punya anak sudah tahu berhubungan dengan siapa-siapa. Dan kami sudah tahu siapa-siapa yang dibalik ini semua. Jadi kalau memang bapak-bapak tidak mau ungkap, coba serahkan ke keluarga. Supaya apa yang terjadi? Saya jamin
1-2 hari sudah terungkap. Orang-orangnya kami tangkap dan kami serang ke polisi. Karena janji Kapolda itu hanya berjalan cepat di tempat saja. Tidak fair, tidak tanggung jawab dengan pernyataan pada waktu itu. Dia atas nama negara. Nah, kalau negara berarti harus adil kepada siapapun dia di republik ini. Bukan hanya pada orang yang punya uang, orang yang punya pengaruh. Karena kami orang miskin, kami tidak berdaya, maka kami diinjak-injak. Maka cepatlah hukum mengatakan bahwa tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ini sudah yang terjadi di sekarang ini terhadap kasus ini. Maka itu dari kami keluarga meminta dengan amat sangat kasus ini cepat selesai dan tuntaskan. Siapa di balik ini Randi, tolong ungkap semua dengan pasal berlapis sesuai dengan janji Kapolda pada waktu itu. Dia bilang kalau saya buat pasal berlapis supaya jadi efek jerah di NTT pertama dan terakhir kali sudah ini kejadian. Tetapi janjinya hanya janji hanya tinggal janji, tidak realisasi sampai saat ini. Ya, mungkin dari saya sebagai perwakilan keluarga, saya minta sekali lagi bapak-bapak kepolisian masih punya hati nurani yang baik, prihatin dengan kejadian ini cucu dan anak kami. Tolong perhatikan ini kasus supaya ungkap secara terang benderang. Kami tidak ambil alih tugas kepolisian, tapi kalau seandainya kalau kepolisian bisa menyerahkan kepada kami, saya jamin orangnya tidak lama lagi tangkap semua. Karena kami tahu. Sekian dan terima kasih dari kami keluarga. Baik, yang terhormat Bapak Krishna, Bapak Kabid Humas, saya Pendeta Dindingi, saya ingin bertanya sekali lagi pada Bapak, apakah sudah berkoordinasi ke dalam kepada Bapak Kapolda yang terhormat untuk kapan beliau bersedia terima kami? Karena sepertinya kami hanya berdiri tanpa ada kepastian, sehingga kami hanya butuh jawaban ini. Sudahkah Bapak menginformasikan ke dalam kapan beliau bersedia terima kami? Bapak mungkin bisa jawab. Kenapa digantung? Capek. Kalau dikasih saya. Ya. Jawab. Dikasih saya nggak jawab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim. Salam. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan samana bangsa yang hadir untuk memperjuangkan hak pada pagi hari ini yang saya cintai dan saya banggakan.